Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Di sini sudah ada 93 dengan saya, berarti 92 orang. Ini saya sambil screenshot, ada 3 slide di sini. Sekarang sudah 94. Oke. Ya, baik, hari ini kita akan lanjutkan materi penilaian status gizi kita. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, mudah dipahami, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya saya mohon maaf karena 2 minggu berturut-turut, minggu lalu saya kebetulan ada agenda di luar kota dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan juga di sana karena full acaranya. Minggu sebelumnya kita ada perubahan jadwal ya, pertukaran dengan mata kuliah analisis zat gizi mikro, maaf. Tapi nanti kita coba kejar ketertinggalannya karena kebetulan materi PSG sekarang ini sebenarnya kita lebih ke review ya, mengulang apa yang sudah dipelajari 1 semester sebelumnya untuk penilaian konsumsi pangan. Kemudian Jumat besok itu terakhir kita praktikum AZG mikro. Jadi Jumat berikutnya kita bisa gunakan untuk PSG yang ketinggalan. Jika itu masih ada materi yang ketinggalan, jadwal di hari tersebut bisa kita gunakan. Baik, hari ini kita akan diskusi ya, lebih ke diskusi terkait dengan materi penilaian status gizi, salah satu metode penilaian status gizi yaitu dietary assessment, di mana tadi seperti yang saya sampaikan, kita selama 1 semester kemarin, semester 2, kita sudah belajar terkait dengan dietary assessment, penilaian konsumsi pangan, metodenya apa saja, mulai dari hal-hal yang harus diperhatikan sampai penilaian kualitas diet, dan instrumen-instrumen serta alat bahan pendukung apa saja yang harus kita perlukan, yang harus kita siapkan untuk mendukung proses penilaian status gizi tersebut. Jadi kemarin kan sempat ada yang bertanya ya, praktikumnya apakah ada yang offline lagi. Untuk materi yang saya ampu tidak ada lagi praktikum offline. Jadi sisa terakhir praktikum offline kita yang pemeriksaan klinis ya, fisik klinis kemarin. Jadi untuk praktikum berikutnya kita agendakan secara online dan ada turun lapang. Bukan turun lapang sih. Ya, maksudnya praktek sebenarnya ini pernah kalian lakukan juga ketika mata kuliah penilaian konsumsi pangan ya. Kalau sudah baca mungkin di situ ada penjelasan praktikum. Kita ulang terkait dengan FFQ. Jadi nanti akan kita bahas kembali beberapa metode-metode yang sering kita gunakan. Nah, ini sedikit penjelasan untuk yang FFQ. Saya coba share screen dulu ya. Ini praktikum yang bisa dilaksanakan tidak hanya hari ini maksudnya. Jadi layar sudah nampak share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Mungkin beberapa sudah ada yang baca. Ini saya jelaskan sedikit ya sebelum kita masuk ke materi review kita. Jadi praktikumnya kalian mencoba mengulang kembali mengenai metode, salah satu metode penilaian konsumsi pangan yaitu SQFFQ. Apa itu SQFFQ? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Silakan Bilkis.
Ya, izin Bu, materi ini semester lalu kami dapatkan bersama Bu Esi, Bu. Jadi untuk SQ, FFQ dan FFQ itu merupakan suatu metode untuk menilai asupan energi atau asupan zat gizi seseorang dengan menentukan kekerapan atau seberapa sering seseorang mengkonsumsi suatu jenis makanan di dalam kurun waktu tertentu, Bu, semisal 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam metode ini, salah satunya seperti sebelum kita melakukan penilaian menggunakan metode ini, dibutuhkan studi pendahuluan. Nah, ini yang menyebabkan metode ini berbeda dengan metode-metode penilaian yang lain. Karena di studi pendahuluan itu, umumnya kita kan perlu membuat list jenis bahan makanan apa saja yang ingin kita tanyakan kepada pasien atau orang lain seperti itu, Bu, untuk menilai. Nah, itu biasa dilakukan studi pendahuluan seperti jenis makanan apa saja yang umumnya terdapat di daerah tersebut. Kemudian dalam satu kasus untuk melakukan investigasi terhadap gizi salah, itu umumnya mencantumkan jenis-jenis makanan yang terkait dengan suatu jenis penyakit seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Good, Bilkis masih ingat ya. Jadi benar yang materi FF2 ini sudah pernah disampaikan sebelumnya dan yang memberikan materi waktu itu Bu Esi. Yang lain ada yang bisa memberikan penjelasan bedanya FF2. Tadi kan Bilkis menyebutkan ada FFQ dan ada SQ FFQ. Nah, ada yang coba bisa menjelaskan bedanya FFQ dan SQ FFQ itu apa? Yang lain? Tadi sudah dirangkumkan, direview kembali oleh Bilkis, sudah bagus. Ada yang masih ingat bedanya FFQ dan SQ FFQ itu apa ya? Ada yang mau mencoba? Boleh raise hand, boleh langsung bicara. Hima Audina Putri ada di situ. Hima? Ada, Bu. Iya, coba Hima. Masih ingat SQ, FFQ, dan FFQ itu bedanya apa ya? Hima? Iya, Bu, sebentar. Ini Rahel mau membantu menjawab, membantu Hima, atau kepencet? Iya, Bu. Ingin mencoba menjawab. Oh, baik. Good. Ini sambil nunggu karena Hima membutuhkan waktu untuk berpikir. Silahkan Rahel. Perbedaannya kalau pada FFQ itu hanya memberi informasi mengenai ragam jenis yang dikonsumsi, Bu. Sedangkan FFQ tidak hanya memberi informasi mengenai ragam yang dikonsumsi, namun juga kuantitatif atau jumlah dari pengulangan pengonsumsian makanan tersebut, Bu. Baik, terima kasih. SQ, FFQ itu singkatan dari apa ya, Rahel? SQ-nya itu apa? SQ itu, Bu, Semi Food Frequency Questionnaire. Semi apa? Semi Food Frequency. Semi Food Frequency Questionnaire. Q-nya apa? SQ. Q-nya apa ya? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Yes. Hartiana, Anita, membantu. Semi Kuantitatif Food Frequency Questionnaire. Baik, terima kasih Rachel, Hartiana, Anita. So, Hima, gimana? Mau mencoba menjawab atau menambahkan atau membantah? Silahkan. Hima? Iya, Ibu. Kalau FFQ kuantitatif itu, Bu, dianya
Dilakukan standar ukuran porsi yang digunakan hanya frekuensi beberapa responden, Bu. Ada porsi, ukuran berapa porsi ukuran yang dikonsumsi responden, begitu? Iya. Oke, good. Terima kasih ya semua. Ada Bilkis, Rahel, Hima, Hertiana, Anita yang sudah membantu untuk merecall kembali, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di semester lalu. Ya, jadi betul tadi ya, SQ, FFQ, dan FFQ. Jadi kalau misalkan FFQ kita hanya tahu, nah ini mungkin sedikit ya, hanya tahu frekuensinya, jenis dan frekuensinya. Jenis pangannya apa saja, frekuensinya berapa kali dia dikonsumsi. Kalau SQ, FFQ, selain tadi jenis dan frekuensinya, kita juga bisa menghitung jumlahnya. Baik itu jumlah berat dari makanan yang dikonsumsinya, tadi ya ukuran porsinya berapa, kita juga bisa mengestimasi asupan zat gizinya. Dari jumlah tadi, kalau sudah bicara ada jumlahnya, ada berat makanan yang dikonsumsi, kemudian kita dibantu dengan TKPI ataupun DKBM ataupun Nutrisurvey, kita bisa menghitung berapa asupannya. Tapi kalau hanya FFQ, kita tidak bisa menghitung asupannya. Karena kita kekurangan data apa tadi? Kekurangan data jumlah yang dikonsumsinya itu berapa. Gitu. Estimasi jumlah yang dikonsumsinya. Nah, kemarin juga ketika semester lalu kalian sudah praktek dengan Bu Esi, kalian wawancara, kemudian kalian coba olah menggunakan metode yang waktu itu referensinya survei konsumsi pangan ya. Nah, intinya di dalam apa yang kita akan pelajari sekarang, saya akan memberikan gambaran mengenai pengolahan data FFQ itu bisa lebih bervariasi lagi gitu. Jadi mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Esi, itu merupakan salah satu metode yang kalian bisa gunakan. Nah, di praktikum kali ini instrumen yang kami berikan ini hanya contoh ya. Tadi betul seperti yang disampaikan oleh Bilkis, ketika kita akan melakukan survei konsumsi menggunakan FFQ, pertama yang harus kita lakukan, kita harus melakukan studi pendahuluan. Yang paling penting pertama adalah kita menyesuaikan food list apa yang ada di kuesionernya kita. Nah, karena ini hanya untuk latihan bagaimana nanti kalian coba mengolah data, mengambil data gitu. Sedikit banyak ini kami sudah coba sesuaikan meskipun mungkin tidak maksimal sekali gitu. Jadi kuesioner ini diambil dari kuesioner yang sudah digunakan di penelitian sebelumnya untuk melihat pola konsumsi. Hanya di food list-nya kami tambahkan sedikit beberapa bahan pangan yang ini penelitiannya kebetulan di Jawa Barat ya. Jadi contoh misalkan untuk lauk hewani di kuesioner sebelumnya tidak ditambahkan untuk daging babi, maaf ya. Nah, untuk di sini mungkin ada yang mengkonsumsi, jadi kami coba tambahkan di food list-nya. Kemudian untuk beberapa buah yang di sini sepertinya banyak dikonsumsi, contoh misalkan markisa, terong Belanda ya, di wilayah di sini itu cukup banyak dikonsumsi, durian misalkan seperti itu. Nah, jadi intinya instrumen yang kita gunakan sekarang ini hanya contoh. Jadi intinya seperti ini gitu maksudnya. Jangan jadikan ini sebagai kuesioner terstandar yang bisa digunakan untuk semua jenis penelitian yang nanti akan kalian gunakan. Terutama untuk food list-nya ya, food group-nya, kelompok pangannya. Jadi tadi memang harus disesuaikan tergantung tujuannya, tergantung kita nanti mau melakukan di mana, gitu. Jadi itulah kenapa diperlukan studi pendahuluan. Nah, jadi di dalam praktikum kita kali ini gunakan saja yang ini, meskipun di situ masih kami buka lainnya. Lainnya ini misalkan kalian menemukan di responden kalian itu ada jenis pangan tertentu berdasarkan pengelompokannya yang sering digunakan, yang sering dikonsumsi oleh orang yang kalian wawancara tersebut, gitu. Nah, itu boleh ditambahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, masih secara umum, nah itu cukup gunakan list pangan yang ada di instrumen ini saja. Nah, setiap peserta mata kuliah kalian semuanya harus mewawancara satu orang. Jadi ini untuk wawancara tugas individu ya.
Jadi, dan ini wawancara ya, bukan self administered yang minta diisi kembali, minta diisi sendiri. Jadi teknisnya untuk yang sekarang ini kalian coba wawancara, karena kita akan menanyakan ukuran porsinya. Jadi ini teknisnya kalian wawancara. Siapa yang diwawancara bebas sebenarnya orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kalian tempat tinggal, tetapi tidak boleh teman satu angkatan kalian. Jadi Bilqis tidak boleh wawancara Rahel ataupun sebaliknya misalkan. Kemudian tadi Anita tidak boleh wawancara Hertiana dan yang lain-lainnya. Ya, jenis kelaminnya bebas. Mau wawancara laki-laki mau perempuan boleh. Usia dewasa. Yang penting usia dewasa dari 19 tahun ke atas ya. Boleh ibunya, boleh bapaknya, boleh sepupunya, boleh teman kontrakannya, kalau ngontrak boleh teman kosannya, tapi tidak boleh teman satu angkatannya. Itu ya. Jadi satu orang individu menggunakan kuesioner yang sudah kami upload di situ. Kemudian, nah ini waktunya dalam seminggu ini ya, seminggu ke depan. Jadi Selasa depan kita berjumpa lagi, kalian sudah entry datanya. Jadi dalam 1 minggu ini cari satu responden, saya rasa dalam 1 minggu cari satu responden gampang, karena food list yang kami gunakan juga itu tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Nah setelah itu di entry, masing-masing orang mengentry data responden yang diwawancaranya. Nanti untuk laporan, pengolahan data, kalian kerjanya kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok praktikum-praktikum sebelumnya. Ya. Jadi saya ulangi, wawancaranya tugas individu, setiap orang harus wawancara, siapapun itu boleh laki-laki, boleh perempuan, usia dewasa yang ada di lingkungan sekitarnya, lingkungan tempat tinggalnya apapun dimanapun, tapi tidak boleh teman satu angkatannya. Mahasiswa gizi satu angkatannya tidak boleh. Satu. Setelah itu entry. Entry data juga ini masih individu ya. Entry data masih individu, tetapi nanti entry datanya dikelompokkan berdasarkan kelompok kalian di praktikum sebelumnya. Ya, paham sampai di sini? Deadline-nya sampai Selasa depan. Selasa depan ketika praktikum, jangan pas praktikumnya, pokoknya sehari sebelumnya jam 23.59 itu kalian sudah setor per kelompok yang sudah di-entry. Praktikum minggu depan, insya Allah kita akan latihan mengolah data dari SQ FFQ yang sudah kalian input. Ya, jadi nanti kita demokan, kami demokan bagaimana cara alternatif-alternatif apa yang bisa diolah dari data tersebut. Nah, setelah itu, tugas berikutnya, nanti kalian mengolah data sendiri. Jadi nanti kami tunjukkan satu, mungkin didemokan. Setelah itu kalian olah data kelompok kalian sendiri, dan nanti disajikan hasilnya. Nanti disajikan hasilnya, untuk aturan penulisannya, nanti mengikuti author guideline dari jurnal Andaliman, punyanya Prodi Gizi Unimed. Setelah itu nanti kalian juga membuat bahan presentasi. Nanti kita presentasikan di pertemuan terakhir ya. Mungkin sementara kita agendakan berbarengan dengan presentasi yang tugas kalian yang turun lapang ke Posyandu. Sesuai timeline yang sudah di-share di awal ya di Sibda. Nanti kalau di tengah perjalanan ada kendala apa-apa terkait dengan pengolahan atau apapun itu nanti bisa dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya kan masih ada materi yang ekologi, masih ada materi yang lain-lain. Kalau misalkan di praktikumnya masih perlu kita membahas terkait dengan tugas ini, itu nanti silahkan dibahas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bilqis. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan, Bu, di sini. Yang pertama, terkait wawancaranya itu, Bu. Nah, apakah wawancaranya itu boleh dilakukan secara daring atau wajib ada dokumentasi, Bu? Yang mengartikan wawancaranya dilakukan secara langsung, Bu. Kemudian yang kedua, Bu, terkait entry data. Nah, entry data itu kan, Bu, di link yang sudah saya buka, itu kan dia dalam rupa G Drive yang mengarahkan ke Google Excel, Bu. Nah,
spreadsheet. Nah, apakah kami melakukan entry datanya langsung secara online atau kami download baru kami upload nanti di Sibda, Bu? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bilkis. Good question ya. Tadi luput tidak saya jelaskan. Oke, yang pertama untuk teknis wawancaranya. Sekali lagi kami tidak mau mempersulit kalian, jadi opsional boleh. Boleh live, boleh daring. Tapi terdokumentasi. Kalau daring kalian wawancaranya via Zoom misalkan. Bisa record kan? Bisa direcord. Itu satu. Kalau misalkan live, ya enggak harus direkam sih, tapi minimal ada foto-foto dokumentasi yang representatif mewakili. Jangan asal perlu dokumentasi, oh ceritanya kalian, ceritanya saya lagi wawancara kamu, foto aja gitu kan. Padahal dia nggak wawancara, enggak seperti itu. Tetapi ada bukti kalau kalian melakukan wawancara dengan siapa, gitu ya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu hanya contoh yang untuk kalian download. Nanti inputnya karena ini per kelompok ya, karena ini per kelompok jadi offline saja, jadi kalian download, terus kalian input masing-masing gitu. Jadi itu hanya untuk contoh form aja. Inputnya tidak online di situ, tapi di download saja, kalian upload offline masing-masing ya. Jadi kalau maupun nanti sistemnya online antar kelompok gitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi enggak isi di situ, makanya saya tidak berikan akses untuk kalian bisa isi di situ sendiri kan. Jadi hanya kalian bisa download aja, ya. Jadi seperti itu. Itu nanti per kelompok, tugasnya per kelompok. Silahkan kalian mau input online, mau bagaimana suka-suka. Yang penting nanti dikumpulkan di Sibda itu datanya sudah per kelompok. Oke, sudah menjawab, Bilkis? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin yang belum jelas? Boleh, silakan. Tidak ada, mudah-mudahan diamnya ini karena sudah paham ya. Kalau iya, ini saya coba lanjut ke review kita. Mana dia? Oke, sebenarnya slide saya tidak banyak, tidak pakai slide juga bisa. Ya, hari ini kita bicara data assessment. Ini mungkin saya tampilkan apa yang akan kita review dan sisanya kita diskusi. Nanti 3 slide terakhir ini baru ada materi. 1 slide pertama ini kita akan review. Ya, jadi siap-siap. Kalau lupa dibuka kembali materi konsumsi pangannya yang terdahulu. Ya, jadi hari ini yang akan kita review, mengingat kembali sebelum masuk ke materi yang akan dibahas berikutnya, itu terkait dengan apa itu dietary assessment, kemudian kenapa kita harus melakukan penilaian konsumsi asupan zat gizi. Kemudian ini saya ingin menekankan kembali bedanya dietary requirement dan dietary allowance. Itu nanti bedanya apa? Jangan sampai tertukar-tukar. Kemudian metode-metode kita review juga. Metode penilaian status gizi, metode penilaian konsumsi pangan itu apa saja? Dari yang mulai individu, rumah tangga, sampai tingkat wilayah. Dan yang terakhir adalah selection method ini mungkin nanti akan sekaligus dibahas yang berikut-berikutnya. Kita harus menggunakan yang mana sih gitu kan, untuk dari sekian banyak metode yang ada yang sudah kita pelajari, baiknya kita menggunakan yang mana. Nah, oke, jadi itu ya beberapa poin yang akan kita bahas. Ini kayaknya supaya enak saya nggak usah share screen. Nah, kita bahas satu-satu, oke, supaya saya tampilannya bisa lebih banyak, jadi lebih enak kalau mau lihat siapa yang jawab. Oke, pertama, ada yang bisa memberikan keyword atau kata kunci yang menjelaskan apa itu survei konsumsi atau penilaian konsumsi pangan. Coba, kalau bisa selain Bilkis, yang lain
Atau apa sih survei konsumsi pangan atau penilaian konsumsi pangan itu? Izin, Bu. Izin siapa? Raise hand ya. Kadang enggak nampak suaranya. Boleh raise hand. Oke, Ignacia. Oke, good. Coba Ignacia, apa sih penilaian konsumsi pangan itu? Penilaian konsumsi pangan itu adalah suatu kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran sistematis seperti menilai asupan zat gizi maupun mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Oke, good Ignacia, itu ya. Jadi tadi kata clue-nya berarti di sini apa? Ada kita mengukur mengukur konsumsi makan, apa yang dikonsumsi oleh individu, oleh keluarga atau rumah tangga ya, atau kelompok masyarakat tertentu. Itu tadi yang saya sampaikan, ada yang level individu, ada yang level rumah tangga, ada juga kelompok masyarakatnya termasuk wilayah ya, dari entah itu level kabupaten, entah itu level provinsi maupun nasional. Nanti instrumennya itu akan berbeda. Nah, semua itu dilakukan secara sistematis. Jadi pengukurannya itu dilakukan secara sistematis dan tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menilai asupan. Setelah dinilai lalu dilakukan apa? Evaluasi. Jadi setelah dinilai lalu kita evaluasi apakah kualitas asupan konsumsinya itu sudah bagus atau tidak, sudah sesuai dengan rekomendasi atau belum, misalkan seperti itu. Dan ini merupakan salah satu metode penilaian status gizi secara tidak langsung. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dietary assessment ini atau penilaian konsumsi pangan ini, dia sebagai tanda awal ya, sebagai tanda awal ketika kita ingin melihat defisiensi zat gizi tertentu, gitu. Jadi pertama dilihat dulu asupannya tuh cukup atau tidak. Sebelum nanti berdampak, sebelum nanti kita lihat dinilai dari antropometri, kita lihat secara fisik, kita lihat secara klinis gitu. Nah, awal mula apakah orang tersebut mengalami defisiensi ataupun mengalami kelebihan gitu. Nah, itu kita bisa lihat pertamanya melalui dietary assessment terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita urut-urutkan, pertama dietary assessment terlebih dahulu. Setelah itu, kalau misalkan dia defisiensi, berarti kan ada tanda-tanda yang mengarah ke gizi kurang misalkan. Kemudian kalau dia kelebihan, nanti akan ada tanda-tanda yang mengarah ke kelebihan zat gizi. Nah, itu baru nanti bisa dilihat melalui instrumen-instrumen yang lain gitu. Melalui metode-metode penilaian status gizi yang lain. Oke. Nah, sekarang yang mungkin kalian sering lihat atau yang sering kalian dengar ketika kita bicara survei konsumsi, itu ada istilah pola konsumsi ataupun pola makan. Nah, pola konsumsi atau pola makan. Nah, next question. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kembali atau memberikan keyword? Apa sih pola konsumsi atau pola makan itu? Boleh raise hand? Hertiana, silahkan Hertiana. Pola konsumsi itu adalah susunan makanan yang mencangkup jenis dan jumlah bahan makan. Mungkin mencangkup rata-rata makanan per orang itu per hari. Gitu. Oke, good. Terima kasih Hertiana. Jadi jenis dan jumlah makanan rata-rata per orang. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau membantah? Ada yang mau melengkapi pernyataan dari Hertiana? Silakan, boleh raise hand. Tadi berarti jenis dan jumlah rata-rata yang dikonsumsi per orang. Ada lagi yang mau menambahkan atau melengkapi atau membantah? Tidak ada? Kalau tidak ada volunteer,
Saya minta Putri Habibah. Putri Habibah ada di situ? Putri? Putri? Tidak ada. Baik. Ya Allah, salah. Siapa ini? Putri? Putri, Bu. Iya, Bu. Oh, oke. Putri, silahkan mau menambahkan atau mau mendukung, mau membantah apa yang disampaikan Herdiana, silahkan. Menurut Putri, pola konsumsi atau pola makan itu seperti apa? Menurut saya pola konsumsi adalah sesuai waktu itu, Bu. Iya. Hilang tadi suaranya, saya enggak dengar ya. Yang lain dengar? Enggak ya, coba Putri ulang. Enggak terdengar di saya, hilang suaranya. Menurut saya pola konsumsi. Ya, maaf, Bu, jaringan, Bu. Menurut saya, pola konsumsi adalah susunan makanan seseorang dalam jangka waktu tertentu, Bu. Oke, good, Putri. Melengkapi apa yang disampaikan Hertiana tadi ya. Jadi, keywordnya, nah, ada jenis dan jumlah bahan yang dikonsumsi per orang, per hari. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, namanya pola ya. Pola itu kan tidak sekali. Tidak sekali, jadi ada range waktu tertentu. Apakah itu dalam 1 tahun terakhir, ataukah dalam 1 bulan terakhir, ataukah dalam 6 bulan terakhir. Namanya pola. Pola itu kan berarti tidak hanya satu titik ya, tidak hanya satu titik, baik itu jenis, jumlah, maupun waktunya. Itu ya. Jadi, nah ini nanti akan penting ketika kalian memilih metode. Contoh, ketika kita ingin tahu pola, berarti harus kita menggunakan metode apa? Gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah kita review semuanya ya. Oke, next kita bicara terkait dengan kenapa kita harus melakukan survei konsumsi. Tadi kan untuk menilai dan mengevaluasi. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali alasan kenapa kita harus melakukan pengukuran asupan ya, pengukuran diet, pengukuran apa yang dikonsumsi. Ada yang bisa? Ada yang mau? Silahkan. Izin, Bu. Siapa? Elizabeth ya? Elizabeth? Ya, silahkan Elizabeth. Menurut saya, kenapa kita harus penting untuk melakukan pengukuran pola konsumsi terhadap individu itu supaya kita dapat mengetahui berapa sih tingkat kecukupan gizi rata-rata pada seseorang itu, dan kita juga dapat mengetahui tingkat kecukupan rata-rata kayak nasional gitu, Bu. Mengumpulkan data tiap daerah gitu, Bu, baru dikumpulkan supaya kita dapat mengetahui tingkat kecukupan gizi di daerah tersebut, Bu, dan membantu setelah kita tahu kecukupan gizinya kurang atau lebih, Bu, di situ kita dapat di situ kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa entah dapat penyakit-penyakit gitu, Bu, dapat menanggulangi penyakit-penyakit gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Elizabeth, bagus ya. Ada yang mau menambahkan apa yang disampaikannya Elizabeth? Izin menambahkan, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Lisna ya? Iya, Bu. Ya, silahkan Lisna. Untuk memberikan informasi awal tentang kondisi asupan zat gizi individu, keluarga, kelompok masyarakat saat ini dan masa lalu, Bu.
Pada sisi ini diketahui bahwa informasi tentang kualitas dan kuantitas asupan zat gizi saat ini dan masa lalu adalah cerminan untuk status gizi masa yang akan datang, Bu. Karena konsumsi hari ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan gizi di masa yang akan datang, Bu. Sudah? Oke, good. Jadi poinnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Lisna dan juga Elizabeth itu satu. Kita melakukan penilaian dan juga kita melakukan monitoring asupan dan juga konsumsi pangan dan asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh entah itu nanti individu ataupun keluarga ataupun masyarakat. Jadi kita menilai, kita memonitoring. Nah, tadi ketika kita sudah melakukan penilaian, nanti kita akan bisa menyimpulkan apakah dia sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Tadi disampaikan Elizabeth, ada nanti dibandingkan tingkat kecukupan gizinya bagaimana, sesuai atau tidak, gitu kan. Kemudian selain itu juga dengan tahu misalkan di berbagai daerah ya, tadi sempat disampaikan, kita bisa melihat tren konsumsi zat gizi, tren asupan zat gizi penduduk di wilayah tertentu itu seperti apa. Kalau di Indonesia itu ada survei nasional ya, ada survei nasional untuk survei konsumsi itu di Riskesdas terakhir itu kalau saya tidak salah tahun 2010 dan ada survei diet total itu tahun 2014. Jadi yang menggambarkan asupan energi per wilayah itu seperti apa gitu. Asupan protein per wilayah atau asupan makanan, sumber energi, sumber protein itu bagaimana. Nah, itu ada di survei diet total terakhir 2014. Kemudian Riskesdas terakhir menggunakan survei konsumsi itu 2010 karena 2013 itu sudah tidak ada data asupan konsumsi, 2018 juga tidak ada. Karena sudah dipecah dengan data SDT, survei diet total, dan per tahun ini masih belum ada lagi kalau untuk yang recall ya, untuk yang asupan. Tapi untuk yang studi yang lain, salah satunya adalah studi cohort PTM. Nah, studi cohort, penelitian cohort ya, mungkin nanti kalian lebih detail belajar di metodologi penelitian dan juga di epidemiologi gizi. Indonesia ada melakukan studi cohort, salah satunya adalah untuk melihat mengidentifikasi penyakit tidak menular. Namun itu belum survei nasional karena biaya cohort ya bisa dikatakan mahal ya. Jadi belum bisa cakupannya seluas yang Riskesdas yang bisa nasional. Jadi untuk studi cohort PTM ini dilakukan baru di wilayah beberapa kelurahan di Kota Bogor. Namun ini sudah berjalan dari 2011 sampai dengan tahun ini dan sudah beberapa kali pengambilan data. Nah, salah satunya adalah mengambil data konsumsi menggunakan recall dan juga FFQ. Gitu. Nah, itu survei yang dilakukan oleh pemerintah yang menggunakan metode penilaian konsumsi. Nah, selain kalau yang level wilayah tentunya tiap tahun ya, kalau dulu namanya Badan Ketahanan Pangan, kalau sekarang namanya sudah melebur ya, saya lupa nama pastinya, itu tiap tahun melakukan pemantauan neraca bahan makanan dari mulai level kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional. Untuk melihat apa? Untuk melihat salah satunya pola konsumsinya masyarakat itu seperti apa, kemudian juga keberagaman konsumsinya, kemudian ketersediaan ya, salah satunya juga untuk melihat ketersediaan pangan secara wilayah itu bagaimana. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan penilaian konsumsi pangan dengan berbagai metode tadi, dari yang mulai level individu, rumah tangga, maupun yang dia level nasional. Nah, kemudian tadi juga disampaikan ya, dikaitkan dengan penyakit. Nah, ini mungkin kaitannya ke epidemiological research. Jadi penelitian epidemiologi, mungkin kalian pernah mendengar ya, epidemiologi gizi, semester depan mungkin kalian akan belajar, itu kita membahas kaitan salah satunya adalah terkait dengan diet, asupan konsumsi, dan zat gizi dengan kejadian suatu penyakit tertentu. Gitu.
Ya. Nah, di epidemiological research ini kita juga terutama nutritional epidemiology ya, epidemiologi gizi. Yang epidemiologi ini ilmu yang melihat sebaran suatu penyakit, kemudian yang terjadi di suatu wilayah tertentu gitu pada waktu tertentu. Nah, kalau kita sudah spesifik bicara gizi, salah satu instrumen yang kita gunakan adalah instrumen penilaian asupan gitu. Yang kita kaitkan dengan apa? Yang kita kaitkan dengan penyakit yang berhubungan dengan konsumsi atau asupan zat gizi gitu. Dan ketika kita melakukan ini, tahap selanjutnya ini digunakan untuk apa? Oleh pemangku kebijakan, oleh pemerintah, itu dilakukan untuk memformulasikan ataupun untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi contoh, ini mungkin sedikit saya mengulang apa yang saya sampaikan ketika mengajar epidemiologi gizi. Proses kita melakukan penilaian studi epidemiologi, salah satunya menilai asupan zat gizi dikaitkan dengan keadaan penyakit tertentu. Nah, itu bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan munculnya suatu kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mengurangi kejadian penyakit tersebut. Contoh misalkan pada anak bayi atau misalkan bayi yang baru lahir tahun 70-an itu banyak yang dia tidak sempurna lahirnya. Ada mungkin yang sudah pernah mendengar neural tube, ada kelainan ya, ada kelainan di tulang belakangnya, susunan sarafnya, kemudian ada kelainan jadi tidak sempurna, pembentukan otaknya itu tidak sempurna, pembentukan sumsum tulang belakangnya itu tidak sempurna. Dan salah satu kandungan zat gizi yang mempengaruhinya itu adalah asam folat. Nah, dari studi-studi sebelumnya dilakukanlah studi penilaian konsumsi asam folatnya itu seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan dampak yang terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Seperti itu. Nah, makin banyak penelitian-penelitian yang dilakukan, akhirnya sampailah ke telinga pemerintah gitu, dengan seruan-seruan daripada ilmuwan tersebut, sampailah ke telinga pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Nah, awalnya mungkin secara global di Amerika ada fortifikasi ke produk-produk, contohnya tepung ataupun produk lain yang bisa menjadi vehicle ya, food vehicle, fortifikasi asam folat. Kalau di Indonesia saat ini untuk produk-produk melalui aturan BPOM itu yang ingin mengembangkan produk untuk ibu hamil itu harus diperkaya dengan asam folat. Kemudian terigu ya, terigu yang hampir sekarang itu semua orang mengkonsumsi, diolah menjadi berbagai jenis makanan, dan itu cocok dijadikan sebagai vehicle food untuk fortifikasi, di mana di situ ada mandatory, ada keharusan kewajiban untuk difortifikasi asam folat. Nah, salah satunya adalah untuk tadi mengurangi atau meminimalisir kejadian bayi yang lahir cacat tadi karena kekurangan asam folat, seperti itu. Nah, itu salah satu dampak atau salah satu kenapa kita harus melakukan penilaian. Dan mungkin hal-hal lain ya, hal-hal lain baik itu yang terkait dengan penyakit tidak menular maupun beberapa penyakit yang terkait sekali dengan asupan zat gizi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis misalkan, sehingga akan menimbulkan beberapa penyakit. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, itu akan menimbulkan atau memicu atau menjadi faktor risiko terjadinya suatu penyakit-penyakit tertentu gitu. Dan ada juga tujuan-tujuan lain, ada juga yang terkait dengan commercial purpose ya, maksudnya untuk tujuan komersial juga ada. Mereka melakukan melihat data-data dari asupan, kemudian akhirnya mereka mengembangkan produk tertentu. Misal saat ini banyak orang ternyata dari temuan konsumsi itu tidak dipungkiri, misalkan konsumsi lemak penduduk Indonesia itu sangat tinggi sekali, dan itu salah satunya ditunjang atau salah satunya disumbangkan oleh produk-produk fast food misalkan yang dia memiliki kadar lemak tinggi, sehingga di
industri-industri, misalkan mereka mencoba mendevelop suatu produk yang mungkin lebih sehat ya, lebih sehat, rasanya juga sama, tetapi dia memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Misalkan saat ini banyak yang dikembangkan produk-produk yang low fat atau low sugar misalkan, ataupun yang low kandungan zat gizi lain yang memang harus dibatasi seperti itu. Nah, ini salah satunya awalnya dari kita melakukan penilaian konsumsi pangan. Oke, selanjutnya, nah, adakah yang bisa membedakan dietary allowance dan dietary requirement? Dietary requirement dan dietary allowance. Coba, silahkan. Yang sudah menjawab boleh, siapa aja boleh menjawab. Dietary allowance dan dietary requirement. Kira-kira bedanya apa? Gimana ya itu bacanya? Dietary requirement, dietary allowance. Bedanya apa? Tidak ada yang raise hand? Oh, ada. Natasha Tiafani. Silahkan Natasha. Izin menjelaskan sedikit, Bu. Kalau dari pengertiannya ya, Bu, kalau yang dietary allowance itu kan kalau allow berarti diperbolehkan gitu, Bu. Kalau yang dietary requirement artinya require itu kan dianjurkan gitu, Bu. Jadi bedanya yang diperbolehkan, kalau yang requirement itu dianjurkan gitu. Oke, terima kasih Natasha. Kalau AKG itu apa? Dietary allowance atau dietary requirement kira-kira? Angka kecukupan gizi itu masuk dietary requirement atau dietary allowance ya? Allowance, Bu. Siapa? Rahel. Allowance. Kenapa allowance? Rahel. Kira-kira AKG dietary allowance kenapa? Ada yang bisa membantu lagi yang lain? Oke, jawaban Rahel betul. AKG itu adalah dietary allowance ya. Kalau misalkan kita kembali ke definisinya, nah ini bukan definisi plek-ketiplek dietary allowance, dietary requirement adalah bla bla bla, tapi intinya seperti ini ya. Dietary requirement ini spesifik untuk suatu individu. Spesifik suatu individu dan ini sangat dipengaruhi atau tergantung pada apa coba kira-kira. Kebutuhan zat gizi itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya. Kalian di gizi dasar kan menghitung kebutuhan kan? Kebutuhan energi, jenis kelamin, Bu. dipengaruhi. Ini spesifik terhadap suatu individu, dipengaruhi oleh usia. Jenis kelamin, Bu. Nah, jenis kelamin. Apalagi? Kelompok Umur, Bu. Badan, umur bisa, kemudian berat badan, kemudian aktivitas fisik sama kondisinya. Jadi ini spesifik, intinya spesifik kebutuhan seseorang. Gitu. Nah, sementara kalau dietary allowance atau AKG tadi ini dihitung secara populasi untuk kondisi individu yang sehat secara umum gitu. Jadi kebutuhan secara umum individu yang sehat, tapi tetap berdasarkan usianya itu kan di AKG berbeda-beda ya, jenis kelamin berbeda berdasarkan usia gitu kan itu berbeda. Nah itu diestimasi ya, diestimasi berdasarkan populasi yang sehat. Jadi intinya nanti ini kan 2021 itu udah dietetik semester depan ya kalau saya tidak salah. Nanti kalian akan belajar ketika kita bicara kebutuhan individu yang dengan kondisi kesehatan, kondisi fisik tertentu yang khusus. Nah, itu kita menghitung kebutuhan sendiri-sendiri. Mungkin kalian sudah pernah belajar rumus Harris-Benedict dan kawan-kawannya ya, bagaimana menghitung kebutuhan energi. Nah, tetapi ketika kita ingin melihat atau membandingkan pada populasi sehat secara umum, kita menggunakan AKG. Gitu ya. Jadi bedanya itu.
Jadi kalau dari segi bahasa itu kan hampir mirip-mirip ya, tapi yang membedakan itu tadi. Kalau kita sudah bicara dietary requirement itu sudah spesifik berdasarkan kondisi individu tertentu. Dia sedang sakitkah, dia sedang sehatkah, gitu. Kemudian ada aktivitas fisiknya seperti apa? Mungkin kalau dia sakit ada faktor stres di situ yang berpengaruh. Dan biasanya salah satunya dihitung tadi Harris-Benedict, rumus Harris-Benedict misalkan. Tetapi ketika kita bicara populasi secara sehat, kita bisa langsung membandingkan pada kita sudah memiliki angka kecukupan gizi. Yang terakhir itu tahun 2019 ya, yang dikelompokkan berdasarkan umur tertentu dan jenis kelaminnya. Di situ sudah ada kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk dia bisa hidup sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Gitu. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Hati-hati ketika kalian membedakan dietary requirement dan dietary allowance. Kalau di Indonesia dietary allowance itu betul AKG. Kalau di luar itu RDA ya, RDA. Oke, itu. Nah, sekarang kita bicara metode penilaian konsumsi pangan. Nah, itu ada apa saja? Yang level individu, yang kita menilai asupan zat gizi secara individu, itu apa saja yang bisa digunakan? Satu. Chelsea, silahkan. Untuk yang tingkat individu ada metode recall 24 jam, metode perkiraan makanan, penimbangan makanan, riwayat makan, dan frekuensi makanan, Bu, seperti FFQ dan SQFFQ. Recall 24 jam, kemudian apa tadi? Food record, ya? Iya, metode perkiraan makanan dan penimbangan makanan. Penimbangan makan, terus? Riwayat makan, food history. Food history, kemudian FFQ. Frekuensi makanan. Ya, FFQ. Oke, good. Chelsea, ada yang mau menambahkan? Ya, jadi tadi itu ya, food recall 24 jam. Biasa itu digunakan untuk individu. Kemudian tadi estimasi, ada estimate food record, ada weigh food record. Jadi intinya food record ya. Yang satu recall, yang satu record. Ada yang tahu bedanya? Pasti tahu kan, ini sudah pernah dijelaskan oleh Bu Esi dulu ya. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali bedanya food recall dan food record itu apa ya? Recall. Ya, siapa lagi nih? Elizabeth? Iya, Bu. Ya, silahkan Elizabeth. Kalau yang recall itu, Bu, sesuai ingatan. Kalau yang record itu kayak ini. Recall itu individunya yang mengingat, Bu. Tapi kalau itu, Bu, apa ya? Yang individunya yang mengingat. Baru kalau yang record itu individunya yang mencatat sendiri gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Elizabeth. Jadi kalau misalkan kita bicara hari ini, ketika kita meminta responden untuk mengingat apa yang dia konsumsi kemarin, itu namanya apa? Recall, Bu. Recall ya. Ini yang jawab nggak harus Elizabeth aja ya, semuanya. Jadi ketika kita bicara hari ini, kemudian kita wawancara, kita ingin menilai asupan zat gizi seseorang, kita minta dia untuk mengingat apa yang dia konsumsi kemarin. Berarti itu namanya Recall, Bu. Recall. Tapi kalau misalnya kita bicara hari ini, kita minta respondennya kita untuk mencatat apa yang dia konsumsi mulai dari hari ini sampai 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, itu namanya apa? Record, Bu. Record ya. Jadi seperti itu ya. Gampang ya membedakannya. Yang satu dia makannya sudah gitu. Kita hanya meminta dia untuk mengingat kembali apa yang dia konsumsi. Tapi kalau misalkan record, ketika kita meminta responden kita, dia belum makan apa-apa saat itu. Tapi kita minta dia untuk mencatat apa yang dia konsumsi selama 3 hari ke depan, misalkan, atau 2 hari ke depan, atau seminggu ke depan. Gitu. Itu record. Nah, sekarang ada lagi tadi metode penimbangan ya. Ada yang bisa membedakan antara weighing food record
dan food weighing. Metode penimbangan dan metode record yang ditimbang. Yang ada yang bisa membedakan? Karena dua-duanya ditimbang kan? Dua-duanya bukan merecall, tetapi melakukan penimbangan saat itu. Nah, ada weighing food record, ada food weighing. Bedanya apa? Oke, Rahel, silakan. Kalau food weighing itu Bu, penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh enumerator Bu. Sedangkan weight food record itu responden yang menimbang dan mencatat sendiri makanan dan berat sisa makanan tersebut. Oke, itu Rahel masih ingat ya. Dulu pernah saya bahas, pernah Bu Esi juga bahas. Jadi itu yang membedakan. Jadi jangan bingung ya ketika menemukan metode weighing food record dan food weighing sendiri. Jadi itu lebih ke beda siapa yang menimbangnya. Gitu kan? Tentunya nanti akan berpengaruh kan ke estimasi hasilnya ketika ditimbang oleh enumerator, oleh orang yang memang kompeten, dan yang menimbangnya oleh responden sendiri. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kira-kira kita harus menggunakan metode yang mana. Nah, ini detailnya waktu itu sudah dibahas oleh Bu Esi ya, kapan kita menggunakan food weighing, kapan kita menggunakan food record, kapan kita menggunakan food recall. Kemudian tadi FFQ, ya ini salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk melihat frekuensi, berapa keseringan dia mengkonsumsi makanan tertentu. Kalau yang untuk level rumah tangga, ada metode apa saja ya yang bisa kita gunakan? Rumah tangga. Ini udah masuk materi saya waktu itu. Rumah tangga itu kira-kira apa saja? Izin, Bu. Ya, silahkan. Salsa. Untuk rumah tangga ada food account atau metode pencatatan. Yang kedua ada food list atau metode pendaftaran. Yang ketiga ada inventory method atau metode inventaris. Keempat, household food record sama metode telepon. Ya. Sebenarnya kalau yang metode telepon itu lebih fleksibel ya. Ini untuk metode yang apa itu hanya cara kita mendapatkannya. Oke, good Chelsea. Jadi ada food account, ada food list, ada food inventory, ada household food record gitu. Nah, ini yang level rumah tangga. Apa saja bedanya sudah pernah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat ya, masing-masing kapan kita bisa melakukan inventory, kapan kita bisa melakukan food account. Gitu. Oke, kalau yang level wilayah, nasional, provinsi, itu biasanya kita menggunakan apa? Neraca bahan makanan. Ya, neraca bahan makanan. Atau kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Neraca bahan makanan apa ya? Food balance sheet, Bu. Food balance sheet. Jadi ini banyak digunakan tidak hanya di Indonesia. Jadi ketika nanti di kita biasa neraca bahan makanan, ketika kita mencari referensi jangan nyari neraca bahan makanan. Kalau food recall masih karena itu dari bahasa aslinya ya. Jadi masih bisa ketemu food recall gitu. Tetapi sama FFQ juga. Food frequency questionnaire. Tapi ketika kita mencari referensi namanya neraca bahan makanan, kalau kita mencari referensi yang berbahasa Inggris itu namanya food balance sheet yang digunakan juga tidak hanya di Indonesia. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Ini sekalian ya, bagaimana kita memilih suatu metode yang tepat, apa saja yang harus dipertimbangkan. Ini saya coba share screen yang tadi. Kalau saya hanya seperti ini bisa terlihat tidak tulisannya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Karena ada beberapa yang ingin saya tunjukkan di tab-tab yang lain gitu maksudnya. Nah. Kalau yang ini nggak apa-apa nanti.
Oke. Nah, ketika kita melakukan survei konsumsi, menilai asupan makan, menilai konsumsi makan, menilai asupan zat gizi, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Ada yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, ketika kita akan memilih metode apa yang kita gunakan, kita harus memperhatikan desain penelitian yang akan kita gunakan itu apa. Nah, sebenarnya ini kalian semester depan akan belajar metodologi penelitian dan juga epidemiologi gizi, tapi kalaupun misal udah pernah mendengar sebelumnya, nah ini kita bahas. Jadi pertama, ketika desainnya itu adalah ecological study, jadi kita hanya ingin melihat hubungan dari survei-survei terhadap populasi suatu wilayah, misal contohnya data Riskesdas. Data Riskesdas, misalkan kita hanya melihat hubungan, bukan melihat sebab akibat ya. Kita hanya ingin melihat hubungan antara, misal dari data Riskesdas tersebut, asupan lemaknya itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian didukung dengan data pola makan, di situ makanan yang mengandung tinggi lemak, tinggi kolesterol itu juga frekuensinya yang mengkonsumsinya itu sering, itu banyak. Kemudian ada data lain dari Riskesdas tersebut, misalkan kejadian penyakit kardiovaskular misalkan. Dan berdasarkan referensi-referensi yang lain itu kan ada hubungannya. Gitu. Nah, tetapi di ecological study itu kita hanya bisa melihat hubungannya tadi. Nah, metode yang bisa kita gunakan, salah satu contohnya untuk lihat konsumsi bisa di level rumah tangga, kita bisa menggunakan metode-metode yang biasa digunakan untuk melihat di level rumah tangga. Sebenarnya tidak masalah kalau kita mau melihat yang di level individu juga, kalau misalkan dana dari riset tersebut memungkinkan dilakukan. Gitu. Tetapi biasanya untuk riset-riset nasional itu masih secara umum. Nah, buktinya contohnya Riskesdas saja akhirnya memisahkan antara asupan konsumsi dengan riset yang lain. Gitu. Nah, tadi mungkin salah satunya pertimbangan sumber daya juga. Gitu. Ketika menggunakan metode yang individu, misalkan menggunakan recall, disertai dengan variabel-variabel yang lain yang ingin dilihat, itu terlalu berat biayanya. Misalkan. Sehingga mulai tahun 2013, pemerintah memisahkan ke survei dia total sendiri, dan di Riskesdas 2013-2018 itu sudah tidak ada lagi recall di survei nasional. Akhirnya apa? Akhirnya estimasi terkait dengan asupan itu bisa menggunakan data survei nasional lain. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh BPS terkait dengan survei rumah tangga. Jadi berapa pengeluaran konsumsi makanan tertentu di rumah tangga? Nah, itu bisa menjadi salah satu data untuk melihat tren konsumsi populasi penduduk di suatu wilayah, misalkan. Seperti itu. Jadi pertimbangannya saling terkait selain dengan desain penelitian, karena untuk ecological study hanya ingin melihat hubungan. Nah, biasanya metode penilaian konsumsi pangan yang digunakan itu level-level yang rumah tangga, misalkan melalui apa? Melalui pencatatan pengeluaran konsumsi pangannya itu berapa. Gitu. Itu satu. Kemudian ketika kita menggunakan metode cross-sectional study, nah, ini juga sebenarnya tergantung dari berapa jumlah respondennya dan wilayahnya itu seberapa banyak. Tetapi di dalam cross-sectional study ini biasanya kan nanti kalian di metodologi penelitian akan belajar sampel dan populasi. Saya nggak tahu kalian sudah belajar statistik belum ya 2021? Belum ya? Nah, nanti mungkin di statistik juga kalian akan belajar sampel dan populasi, di mana kita mengambil sampel tertentu yang bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya nanti akan tergantung dari jumlahnya itu berapa. Dan karena ini membutuhkan analisis lebih lanjut, nah di dalam kalau misalkan kita menggunakan penelitian desain cross-sectional study, pada satu waktu tertentu, ya, pada satu waktu tertentu ini banyak digunakan recall 24 jam. Kalau misalkan respondennya banyak, sumber dayanya terbatas, itu biasanya menggunakan recall 24 jam, tetapi yang dia mengisi sendiri kemudian secara online. Gitu.
minimal dia bisa menghemat biaya untuk entry data. Karena dia sudah ketika responden mengisi sendiri, tidak butuh orang untuk wawancara. Kemudian yang diisi secara online, dia langsung ter-record gitu. Misalkan kita menggunakan Google Form. Itu kan langsung ter-record otomatis ya. Tidak ada lagi orang yang di-hire untuk mengentry data. Nah, itu salah satu metode yang digunakan. Tetapi nanti juga kita membutuhkan instruksi di dalam instrumennya itu yang harus lebih jelas. Beda antara wawancara dan yang dia melakukan pengisian sendiri. Kemudian ketika desain penelitiannya itu case control study. Misal dia melakukan penelitian saat ini, dia merecall apa yang dia konsumsi sebelumnya. Jadi retrospektif ke masa lalu ya. Jadi case control itu seperti itu. Jadi saat ini kalian menemukan kelompok yang mengalami suatu penyakit berhubungan dengan asupan misalkan, dan sekelompok kontrol yang dia tidak mengalami penyakit. Nah, pada saat ini dia akhirnya menggali informasi yang terdahulu. Jadi menggali informasi terdahulu, kemudian biasanya ini respondennya itu banyak. Nah, satu hal ketika kita menggali informasi terdahulu, kita ingin melihat pola konsumsinya. Nah, ketika kita sudah bicara pola konsumsi, itu yang cukup efisien berdasarkan referensi-referensi itu kita menggunakan FFQ. Bukan berarti recall itu tidak bisa. Bisa, tetapi tidak hanya recall yang dilakukan hanya 1 kali 24 jam saja. Gitu. Tetapi yang harus dilakukan beberapa kali gitu. Dan itu takes time, membutuhkan banyak biaya juga gitu. Dan kita sudah memiliki instrumen yang bisa menjawab itu tanpa biaya yang lebih banyak, tanpa sumber daya yang dikeluarkan lebih banyak. Salah satunya adalah FFQ. FFQ itu didesain untuk bisa melihat pola konsumsi. Pola ya, jadi tidak hanya satu titik. Kalau recall tadi berarti kalau misalkan mau lihat pola, misalkan dengan recall itu tidak bisa hanya satu titik. Dan itu kurang efisien. Kenapa harus cari yang susah kalau misalkan ada yang lebih mudah? Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian validasi bagaimana kita menghubungkan antara hasil dari recall yang dilakukan secara berulang, tidak hanya 1 kali 24 jam dengan FFQ tadi. Gitu. Tapi untuk studi-studi atau penelitian yang desainnya case control, ini banyak digunakan FFQ untuk melihat pola konsumsi dia terdahulu itu seperti apa. Sehingga muncullah dia suatu penyakit X atau penyakit B, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ketika desain penelitiannya itu eksperimental, nah eksperimental ini kan kembali lagi ini juga tergantung kepada jumlahnya, ya. Jadi tergantung kepada jumlah sampelnya itu seberapa banyak. Nah, ini lebih fleksibel sebenarnya. Boleh menggunakan recall, boleh menggunakan record, boleh menggunakan food weighing, boleh menggunakan FFQ, tergantung sampelnya itu seberapa banyak. Nah, sumber daya yang dia miliki itu seberapa besar, mampukah dia menggunakan food weighing misalkan, yang bisa dikatakan gold standarnya ya, karena benar-benar menimbang gitu. Kemudian tempatnya juga di mana? Mungkin nggak kita melakukan food weighing di kelompok rumah tangga secara umum orang di yang ketemu, misalkan respondennya itu. Ya, terima kasih. Ya, ini duduk dulu ya. Iya, bentar. Ya. Nanti kita main. Oke, kita lanjutkan ya. Itu kalau eksperimental. Jadi karena itu dirancang dari awal seperti apa, nah itu nanti silakan menggunakan metode yang manapun sesuai dengan faktor-faktor yang lain, ketersediaan sumber daya, kemudian karakteristik partisipannya seperti apa. Ini yang selanjutnya akan kita bahas juga. Tetapi lebih terbuka. Banyak penelitian menggunakan beberapa metode-metode yang tadi. Meskipun ya, kalau kita baca jurnal yang dia membahas terkait dengan asupan zat gizi, ada 2 metode yang banyak sekali digunakan. Yang pertama itu adalah food recall, dan yang kedua itu FFQ. Baik itu yang FFQ saja maupun yang SQ-FFQ. Nanti kita lihat contoh-contoh jurnalnya dan apa yang mereka bahas. Oke, kemudian cohort study. Nah, cohort study ini hampir sama seperti yang eksperimental, jadi dia tentukan sekarang metodenya seperti apa. Bedanya kalau misalkan yang cohort itu kan dia tidak ada intervensi apa-apa, tetapi dia diikuti
Hanya saja sama pengambilan datanya nanti ada yang per tahun, ada yang per 4 tahun sekali. Contoh misalkan yang cohort PTM yang sedang dilakukan di Indonesia tadi ya, akhirnya dibatasi apa? Tidak bisa lagi satu Indonesia, dia hanya di beberapa kelurahan di suatu kota. Nah, dipilihlah Kota Bogor pada tahun 2011 itu dan diikuti sampai sekarang, dilakukan pengambilan data secara berkala. Gitu. Nah, metode survei yang digunakan untuk cohort PTM itu ada dua, yang recall dan yang FFQ. Tapi FFQ-nya hanya yang FFQ 1 minggu dahulu. Kemudian recall 1 kali 24 jam. Nah, ini sebenarnya tergantung sekali dengan berapa responden yang dia akan teliti, berapa sumber daya yang dia miliki. Nah, kalau misalkan sanggup menggunakan dua metode tersebut secara manual ya, secara wawancara langsung, nah itu silahkan. Tetapi beberapa kemudahan yang bisa dilakukan karena dia tetap ingin menggunakan metode recall dan FFQ, silahkan. Pada studi-studi cohort di negara lain ada juga yang tadi seperti yang saya sampaikan, dia yang melakukan online based atau web based instrumen ya. Jadi minimal dia bisa menghemat biaya entry data dan biaya wawancara. Itu salah satunya. Nah, tapi tetap dia butuh sumber daya juga untuk mengolah datanya tadi kan. Mengolah datanya berapa nanti asupannya, kemudian nanti diolah. Nah, itulah. Jadi beberapa pertimbangan dari desain penelitian yang digunakan terkait dengan apa metode instrumen penilaian konsumsi pangan yang mau dia gunakan. Nah, ini yang tadi secara tidak langsung bolak-balik saya bahas itu juga adalah terkait dengan karakteristik dari partisipan dan juga available resources. Ketersediaan dana mau tidak mau ya, berapa banyak si peneliti ataupun pemerintah yang ingin melakukan survei itu yang dimiliki. Kemudian berapa banyak sumber daya tenaga tenaga kerja yang bisa di hire gitu, yang bisa dipekerjakan. Ketersediaannya juga. Nah, ini akan mempengaruhi metode apa yang digunakan. Nah, dalam survei-survei nasional jarang menggunakan yang food weighing karena tadi susah ya, susah untuk bisa dan costly juga untuk melakukan food weighing meskipun itu yang paling istilahnya gold standarnya untuk kita menilai asupannya itu berapa. Recall kita masih estimasi URT. Tapi kalau misalkan sudah food weighing, benar-benar dia menimbang berapa yang dikonsumsi saat itu dan berapa sisanya. Jadi jelas terlihat berapa benar-benar yang dia konsumsi. Atau mungkin ketika kita menggunakan food inventory untuk level rumah tangga, itu kita bisa melakukan itu hanya bagi ketika responden kita itu dia tinggal di situ. Kalau misalkan yang respondennya itu banyak tidak tinggal di rumah, itu kurang efektif. Kemudian ketika respondennya kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berarti kita menggunakan metode apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan untuk responden yang muda, balita. Nah, mungkin ini terkait dengan slide selanjutnya juga ya. Beberapa pertimbangan untuk kelompok tertentu, misalkan anak kecil. Nah, anak kecil, balita, nah berdasarkan referensi yang bisa kita recall yang kita langsung bisa wawancara, misalkan kita menggunakan metode recall ataupun metode FFQ, itu usia anak di atas 8 tahun. 8 tahun ke atas itu bisa. Tapi 8 tahun ke bawah itu kita harus wawancaranya adalah ke orang yang lebih dekat ke dia, yang merawatnya. Kalau misalkan anak balita, ya berarti ke ibunya. Gak mungkin kita recall anak balita, dek, kemarin makan apa ya, gitu kan? Itu tidak secara tanpa ada pertimbangan ilmiah apapun aja kita udah hasilnya itu entah apa yang dia jawab gitu kan. Nah, tapi misalkan kalau anak-anak yang udah bisa bicara 6 tahun, 7 tahun yang udah mulai sekolah, playgroup atau TK, itu kan sudah bisa ditanya sebenarnya. Tetapi dari beberapa kajian dilihat dari fasilitasnya, itu yang recommended kalau kita misalkan mau uji survei konsumsi, melakukan survei konsumsi ke usia tersebut, itu sebaiknya yang didampingi ataupun dikonfirmasi. Jadi bagi yang misalkan usia 8 tahun ke bawah, SD ya, misalnya 6-7 tahun, itu kan sudah bisa ditanya sebenarnya.
Nah, tetapi berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan, hasilnya ada yang akurat, ada yang tidak. Untuk itu kita harus konfirmasi. Bisa konfirmasi ke pengasuhnya atau konfirmasi ke ibunya, orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia konsumsi. Nah, bisa konfirmasi atau bisa langsung ditanyakan ke orangnya. Gitu ya. Jadi kalau balita jelas-jelas ya, itu yang harus ditanyakan adalah ibunya gitu. Nah, itu kalau kita bicara responden kita adalah orang yang lebih muda. Jadi patokannya berdasarkan referensi itu 8 tahun ke atas baru kita bisa menggunakan metode atau misalkan kita bisa langsung wawancara dia. Jadi nanti kalau misalkan kalian penelitian, responden kalian anak SD, nah usia berapa dulu, perhatikan. Itu perlu tidak dikonfirmasi kepada orang tuanya ataupun kepada kalau dia boarding school mungkin dikonfirmasi ke gurunya yang mendampingi atau walinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan responden kalian itu remaja atau misalkan dewasa, ya berarti dia sudah bisa ditanya gitu. Nah, kemudian selain itu orang yang memiliki masalah ingatan. Nah, orang yang memiliki masalah ingatan. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, contoh misalkan siapa ya? Contoh orang tua mungkin ya. Kalau misalkan yang sudah bermasalah, meskipun penelitian-penelitian kalau misalkan kita baca jurnal yang respondennya itu lansia, itu ada yang langsung. Tetapi semakin bertambahnya usia, nah, berdasarkan hasil penelitian itu biasanya kita harus cross check ulang apa yang dia konsumsi. Dan mungkin metodenya juga kalau yang masalah recall problem berarti kan metodenya tidak yang recall gitu. Mungkin kita bisa menggunakan metode yang lain, metode yang catatan misalkan, atau misal metode record ya, ataupun metode-metode yang lain. Kalau misalkan dia lansianya itu di panti, kita bisa melakukan food weighing gitu. Dan kita bekerja sama dengan caregiver-nya, siapa yang memberikan makan ke dia gitu. Meskipun tetap ada ya, jadi kalau misalkan kalian pernah menemukan jurnal yang dia melakukan analisis asupan, respondennya lansia dan dia langsung, itu ada juga. Tetapi harus mempertimbangkan hal-hal tadi. Jadi kalau misalkan soal masalah baca tulis, nah, kalau misalkan dia tidak bisa baca tulis, nah itu biasanya harus kita wawancara. Jadi harus kita wawancara orang tersebut kalau dia tidak bisa membaca dan menulis. Karena kalau wawancara kan kita yang mengisi kan, gitu. Nah sekarang kalau misalkan wawancara, gimana kalau bagi orang yang ada masalah penglihatan dan juga pendengarannya? Nah loh, misalkan masalah ingatan dia tidak masalah, tetapi kepada orang-orang maaf yang disabilitas yang dia tidak bisa melihat ataupun dia tidak bisa mendengar, gitu. Nah sekarang banyak dikembangkan metode-metode kalau misalkan masalahnya penglihatan, itu kita bisa menggunakan alat bantu fotograf gitu ya, foto makanan misalkan. Jadi kira-kira berapa banyak yang dia konsumsi, misal kalau masalahnya hanya penglihatan saja gitu. Hanya pendengaran saja gitu. Atau misalkan menggunakan bahasa isyarat. Kalau misalkan masalah penglihatan sekarang banyak dikembangkan atau ada yang dikembangkan dengan untuk yang tidak bisa melihat tuh huruf braille misalkan. Atau kita menggunakan pembantu, entah itu misalkan perawatnya atau siapanya yang bertanggung jawab, yang tahu betul apa yang dia konsumsi. Jadi kalau masih bisa disiasati tadi menggunakan alat bantu kalau misalkan dia tidak bisa baca menggunakan gambar, misalkan kalau misalkan dia tidak bisa mendengar dengan bahasa isyarat kalau memungkinkan, atau kalau misalkan dia sudah bisa menggunakan alat bantu audio atau apapun itu gitu. Kalau bisa sendiri itu masih bisa dilakukan. Terlepas dari metodenya apa nanti. Nah, kalau misalkan itu sudah tidak memungkinkan, mau tidak mau kita harus menggunakan bantuan orang lain. Jadi siapa yang merawat lansia tersebut atau siapa yang merawat orang yang tidak bisa melihat tersebut, siapa yang merawat orang yang tidak bisa mendengar tersebut. Itulah yang kita wawancara. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Ketika kita akan melakukan analisis atau survei konsumsi. Jadi kalau dirangkumkan ketika kita bicara atau ketika responden kita itu adalah orang yang lebih muda,
balita sampai usia kira-kira 8 tahun. Kemudian kita respondennya itu elderly atau lansia. Kemudian orang yang dengan disabilitas, nah itu kita harus perhatikan beberapa hal kalau masih bisa disiasati dengan metode lain, dengan alat bantu lain, alat peraga, baik itu yang nampak maupun yang disentuh atau bagaimanapun itu. Kalau itu sudah tidak bisa, berarti kita harus mempertimbangkan untuk mewawancarai orang lain yang bertanggung jawab atau yang tahu apa yang dia konsumsi. Gitu. Kemudian hal lain terkait juga dengan etnik ya. Nah, ini terkadang menjadi kendala juga. Bahasa beberapa makanan itu, contoh misalkan ketika pertama kali di sini, pertama kali saya ke Medan, orang sini kan bilang singkong itu ubi ya. Sementara di bayangan saya, ubi itu adalah ubi jalar. Ketika kita melakukan recall, itu bisa menjadi bias gitu. Misal yang dimaksud, yang diwawancara itu orang Medan atau orang Sumatera Utara sini. Ketika dia ditanya, biasanya untuk konsumsi makanan pokok, Ibu konsumsi apa? Dia bilang ubi misalkan. Nah, misal pewawancaranya tuh orang Jawa, yang tahu ubi itu mengarah ke ubi jalar. Nah, ketika dia input data, dia masukkan ubi jalar, bukan singkong gitu. Seperti itu. Atau daun ubi atau apapun itu. Nah, itu juga bisa menjadi kendala. Atau misalkan sebaliknya, misalkan ada orang sini, orang Medan yang kuliah di Jawa, atau dia wawancara orang di Jawa Barat, misalkan, ketika ditanya buah, orang Sunda itu ketika bilang buah, itu adalah mangga. Nah, misal ketika dia nanya, Bu, apa yang Ibu konsumsi? Misalkan buah apa yang Ibu konsumsi? Buah, Neng, misalkan seperti itu. Iya, Bu, buah apa? Gitu kan. Padahal yang dia maksud buah itu adalah mangga. Gitu. Nah, kearifan lokal atau bahasa-bahasa yang identik dengan suatu culture atau suatu wilayah tertentu atau bahasa suku tertentu. Nah, salah satunya bisa disiasati dengan ya enumeratornya ya orang situ juga. Itulah kenapa di Riskesdas itu biasanya memberdayakan enumerator di wilayah tertentu untuk mensiasati itu ketika kita konsumsi perbedaan bahasa, perbedaan jenis makanan, di sana dibilang apa, di sini bilang apa, itu bisa menjadi bias, bisa menjadi kesalahan. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan etnik. Jadi harus disesuaikan. Jadi ketika nanti kalian misalkan ada penelitian di suatu daerah, upayakan enumeratornya itu tahu bahasa daerah tersebut apa. Kalau misalkan tidak memungkinkan diambil dari daerah itu, misalkan tetap mendatangkan dari daerah lain, tetapi dia sudah di briefing, di coaching. Ini loh kalau nanti ada istilah-istilah ini tuh, ini maksudnya ini. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kelompok tertentu, contohnya kelompok yang obes. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya, banyak yang kalau respondennya obes, itu biasanya underestimate, underreport. Dia tidak melaporkan semua apa yang dia konsumsi. Nah, jadi studi sebelumnya itu menyebutkan atau agak meragukan ketika kita melakukan survei konsumsi dan itu respondennya adalah orang yang obes. Nah, dari beberapa temuan, dari beberapa kajian, beberapa review itu menyebutkan bahwa rata-rata kevalidan atau hasil dari hasil dari survei konsumsinya itu biasanya underreport, banyak yang disembunyikan gitu. Makanya kenapa mungkin beberapa kajian ada yang dia secara konsumsi itu sedikit, tapi kenapa kok dia bisa obes? Meskipun ada faktor lain sebenarnya ya yang bisa mempengaruhi dari aktivitas fisiknya dan lain-lain gitu. Tapi dari beberapa review itu menunjukkan bahwa diragukan ya istilahnya. Nah, untuk itu berarti kan ketika kita ingin melakukan penelitian yang respondennya itu orang obes, nah berarti kita harus bagaimana caranya supaya tidak underestimate atau underreport dari apa yang dia laporkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi beberapa pertimbangan yang harus nanti kalian perhatikan ketika kalian memilih metode analisis asupan. Nah, sekarang ini isu penting terkait dengan dietary assessment. Bicara validitas dan reliabilitas. Sebenarnya ini juga nanti kalian akan belajar lebih banyak di metodologi penelitian ya. Validitas ini kita bicara apakah apa yang kita nilai itu benar-benar apa yang sesuai dengan apa yang ingin kita nilai.
Ketika kita bicara reliabilitas, itu kita bicara presisi. Ketika kita dihadapkan pada responden yang berbeda, apakah hasilnya memberikan hasil yang sama atau hampir sama atau tidak. Gitu. Nah, ini menjadi isu di dalam penilaian asupan zat gizi. Ketika kita akan menggunakan suatu instrumen, nah, apakah sudah benar-benar tepat atau tidak? Nah, tetapi ketika kita melihat validitas, sebenarnya agak susah, agak kesulitan kita melihat apakah benar gitu, segitu asupan zat gizi yang dia konsumsi atau tidak. Nah, ini ada penelitian sebelumnya, dia akhirnya melakukan relative validity atau sederhananya dia membandingkan instrumen yang dia kembangkan dengan instrumen yang sebelumnya pernah dilakukan yang dianggap bisa memberikan hasil lebih valid. Contoh yang pernah dilakukan adalah dia melakukan validasi antara FFQ dan recall 24 jam. FFQ itu kan dia bisa melihat sampai 1 tahun ke belakang ya, sampai 1 tahun ke belakang. Nah, sementara recall itu kan biasanya 24 jam. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan dia melakukan FFQ. Setelah itu dia konfirmasi dengan recall yang dilakukan selama 42 minggu pada responden yang sama. Bukan recall, record ya, record. Selama 42 minggu. Dia melakukan record selama 42 minggu, kemudian dia analisis untuk melihat pola konsumsinya seperti apa dan asupannya itu berapa. Lalu dibandingkanlah instrumen FFQ-nya. Nah, itu cara membandingkannya. Ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk membandingkan validitasnya itu dari instrumen asupan zat gizi yang kita gunakan atau instrumen survei konsumsi yang kita gunakan adalah dengan melihat biological marker. Jadi misal kita mengembangkan instrumen FFQ untuk melihat asupan lemak pada konsumen tertentu, pada populasi tertentu. Selain asupan, kita ingin melihat pola konsumsinya seperti apa. Atau kita bicara asupan dulu saja, asupan lemaknya. Nah, itu kita bisa konfirmasi dengan berapa kadar total trigliserida di dalam darahnya. Misal, salah satu contoh yang biasa digunakan. Atau kita ingin mengembangkan instrumen FFQ makanan apa saja yang bisa atau yang berpengaruh terhadap asupan kalsiumnya. Nah, kita mengembangkan instrumen FFQ tersebut, lalu kita konfirmasi dengan dengan berapa pemeriksaan kalsium di dalam darahnya. Nah, ini pun masih ada kelemahan-kelemahannya. Karena sebenarnya kan apa yang ada di jaringan, apa yang ada di dalam darah, sebenarnya tidak 100% dipengaruhi oleh konsumsinya. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi juga. Tetapi ini bisa menjadi salah satu pendekatan yang kita gunakan untuk melihat validitas. Kemudian cara lain adalah kalau misalkan kita bicara intake energi, itu kita bandingkan dengan energy expenditure. Jadi, nah ini mungkin kalian sudah belajar ya sebelumnya, ada namanya W water label. W label water, pokoknya minuman yang sudah dilabeli isotop gitu kan. Berapa yang dia konsumsi, kemudian nanti akan direview berapa minggu kemudian untuk melihat energi yang digunakannya itu berapa. Nah, itu bisa menjadi tools untuk memvalidasi instrumen yang kita gunakan. Nah, dua hal tadi ini, biological marker dan juga energy expenditure ini memang jarang ya dilakukan karena tadi costly, membutuhkan ketelitian, membutuhkan biaya yang cukup, dan juga membutuhkan membutuhkan partisipan atau responden yang benar-benar komit untuk melakukan penelitian tersebut. Gitu. Nah, akhirnya yang banyak dilakukan adalah relative validity, jadi membandingkan antara instrumen yang dia sedang kembangkan dengan instrumen yang dianggap gold standar atau dianggap lebih valid, bisa menggambarkan tujuan dari penelitian yang dia ingin capai. Itu satu. Kemudian kalau reliability ini banyak ya, reliability atau presisi atau reproducibility. Jadi instrumen FFQ yang kita kembangkan ini apakah dia cukup reliable atau tidak.
untuk menilai populasi dewasa di Indonesia atau di mana. Nah, ini beberapa penelitian yang ingin saya tunjukkan terkait dengan penelitian tersebut. Nah, ini salah satu contoh penelitian. Ini muncul, nampak di layar? Muncul ya? Nah, ini salah satu pengembangan atau salah satu uji validitas. Kalau dilihat dari metodenya, ini reliability validity, maksudnya relative validity. Jadi dia membandingkan dengan dengan instrumen yang lain. Kita lihat. Oke. Kemudian dia ingin memvaliditas SQ-FFQ untuk menilai apa? Spesifik ya. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Wilkis dengan tujuan tertentu dan harus ada penelitian pendahuluan. Nah, kebetulan dia yang ingin dikembangkan adalah instrumen SQ-FFQ untuk melihat sugar intake, asupan gula. Pada siapa? Pada remaja di Indonesia. Jadi, penelitiannya dia melakukan validitas instrumen SQ-FFQ yang dia gunakan. Pertama, pastinya dia melakukan penelitian pendahuluan. Apa saja sih di Indonesia makanan sumber gula yang banyak dikonsumsi oleh remaja di Indonesia. Nah, dia masukkanlah ke instrumen di list ini. Kemudian setelah itu namanya validitas, berarti dia membandingkan dengan hal lain, sehingga nanti dia bisa menyimpulkan apakah instrumen SQ-FFQ untuk menilai intake gula ini untuk responden atau partisipan remaja ini valid atau tidak. Ini juga spesifik ya, adolescensinya di mana? Di Indonesia. Jadi ketika ini ingin diulang di negara lain, nah itu perlu dilakukan pengujian kembali. Karena bisa jadi food list-nya itu berbeda. Yang di Indonesia dan di negara lain. Jadi tadi ya spesifik gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita ingin menggunakan instrumen tersebut, itu kita cari yang dia sudah divalidasi. Nah, jadi di sini dia melakukan metodenya. Nah, dia melakukan reliabilitas sekalian ya. Dia melakukan reliabilitas sekalian, di mana kalau reliabilitas itu dia membandingkan hasil asupannya tadi dari dari partisipan 1 dibandingkan dengan partisipan yang lain, atau yang kedua ada juga pada waktu tertentu dan waktu yang lain pada responden yang sama. Jadi cara membandingkan reliabilitas itu bisa antar responden dan antar waktu pada responden yang sama. Itu ya. Jadi tes retest reliability. Jadi hari ini kita FFQ ke responden A, seminggu kemudian kita FFQ lagi ke responden A tersebut. Hasilnya kira-kira sama atau tidak? Nah, itu diperbandingkan nanti. Atau kita melakukan pengujian ke responden A, apakah nanti hasilnya memberikan hal yang sama pada responden B, C, D, dan seterusnya pada satu waktu tertentu. Nah, itu reliabilitas. Dan akhirnya ditemukanlah atau outputnya adalah instrumen semi kuantitatif FFQ untuk menilai asupan gula harian pada remaja di Indonesia yang dia sudah tervalidasi dan reliable seperti ini. Jadi sumber asupan karbohidratnya ini saja yang memang common atau biasa dikonsumsi oleh remaja di Indonesia. Kemudian snack manis apa saja yang banyak dikonsumsi. Kemudian di sini ada minuman kemasan, buah segar, dan lain-lain segala macam. Buah ini karena bervariasi, jadi di dalam penelitian ini buah segarnya itu adalah 5 buah yang paling sering dikonsumsi oleh orang tersebut. Gitu. Jadi akan bervariasi dan tambahan. Nah, jadi instrumen ini, kalau misalkan penelitian kalian ke remaja Indonesia untuk menilai asupan gula, ini bisa digunakan. Karena dia sudah melakukan sampling ke remaja di Indonesia. Tapi nanti kalau misalkan ternyata kalian respondennya itu bukan pada remaja, misalkan pada lansia atau pada balita, nah berarti kalian harus melakukan penyesuaian kembali. Gitu ya.
Salah satunya adalah yang paling jelas itu adalah list makanannya. Itu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian, nah kalian mungkin satu hal lagi, kalian mungkin akan menemukan beberapa form FFQ yang berbeda. Contoh yang kami berikan itu yang sederhana. Jadi hari, minggu, bulan, tahun masih kosong. Cara mengisinya adalah, tadi saya lupa menjelaskan ya, mudah-mudahan kalian sudah tahu. Cara mengisinya adalah di hari ini kalian isi berapa kali? 2, 3, misalkan. Atau minggunya 4, 5, karena masih kosong. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini berupa checklist. Ini sudah ada harinya tuh 1, 2, 3, lebih dari 3. Jadi nanti kalau misalkan dia nasi beras porsinya sekian, ukurannya kecil, kemudian dia tinggal centang aja. Kalau dia mengkonsumsi setiap hari 3 kali, dia centang di sini. Kalau dia konsumsinya kalau dia konsumsinya itu minggu, nah, misalkan di sini tinggal checklist. Kalau dia ternyata ini harian, nah checklist. Nah seperti itu. Ini nanti akan macam-macam, tergantung nanti formnya. Dan ada juga form lain. Ada form lain itu yang seperti ini. Nah, jadi nggak apa ya, di awal saya sampaikan jangan terlalu saklek metodenya kalau satu form ini. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian penelitian dulu form yang yang diberikan oleh Bu Risti ini untuk FFQ. Jadi hanya itu. Tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian, respondennya siapa, dan beberapa hal tadi yang saya jelaskan. Contoh lain, ini di negara lain, FFQ-nya dia seperti ini. Ini masih mirip mungkin ya, masih mirip, hanya bentukannya lebih sederhana. Jadi dia tidak pernah, kemudian 1 sampai 3 kali per bulan, dan seterusnya. Ini sama, sistemnya checklist. Kemudian, dulu ya, ada juga yang dia bentukannya seperti ini. Nah, kalau ini dia berupa pertanyaan. Dengan instruksi-instruksinya, di sini setiap instrumen itu harus jelas instruksinya. Baik itu yang dia diisi sendiri, apalagi ya harus jelas sekali, dan yang diwawancara. Ada juga yang dia bentuknya seperti ini. Dalam 12 tahun, dalam 12 bulan terakhir, seberapa banyak kamu kamu minum jus tomat, ataupun jus sayuran yang lain? Tidak pernah. Nah, ini berarti kan diisi ya, dibuleti gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, seberapa sering kamu minum jus jeruk ataupun jus anggur misalkan? Nanti dijawab. Kemudian ada kalau misalkan tidak pernah, lanjut ke pertanyaan yang ini dilewati saja. Ada jenis kuesioner yang dia seperti ini. Nah, ini sampai 24 halaman ya. Dan ini sebelum dipublish seperti ini biasanya dia sudah dilakukan validitas dan reliabilitas untuk responden sasarannya. Jadi target sasarannya siapa? Dan ini di Amerika. Ketika kita ingin menggunakan ini di Indonesia, kita harus uji kembali cocok tidak sistem seperti ini dengan orang di Indonesia yang isiannya jelimet seperti ini. Misalkan. Ada yang seperti ini, ada juga yang dia bentuknya seperti ini. Seperti lembar jawaban komputer gitu ya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi dia ingin lihat asupan vitamin ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kelompok makanannya seperti ini. Nah, diisi pada 1 tahun terakhir ini berapa banyak dikonsumsi dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi beragam bentuk gitu. Ada yang ini beberapa yang digunakan di skripsi-skripsi di Indonesia. Ini karena saya tidak punya akses ke skripsi yang lain, saya cuma punya akses ke sini. Jadi inilah yang beberapa yang saya tunjukkan. Contoh-contoh penelitian yang dia menggunakan FFQ. Dia ingin melihat kemandirian, stres, dan konsumsi pangan kaitannya dengan status gizi dan status kesehatan lansia di wilayah UPT Puskesmas Dramaga Bogor. Kita lihat ya, kita lihat dia menggunakan instrumennya apa.
Kita lihat. Nah, dia menggunakan SQFFQ. Ya. Dia menggunakan SQFFQ untuk melihat berapa asupannya dan berapa jenis pangan yang dikonsumsi, frekuensinya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana cara dia menyajikan data. Nah, ini bisa menjadi gambaran nanti ketika kalian mengolah data kalian itu untuk SQFFQ itu seperti apa. Apa saja yang disajikan, kita lihat. Nah, ini. Rata frekuensi konsumsi pangan. Jadi dari kelompok serealia dan umbi-umbian, protein hewani, protein nabati, dia rata-ratakan frekuensi per minggunya itu berapa. Nah, ini pun nanti ketika kalian mengolah data, mungkin minggu depan kita bahas lebih banyak, kan di situ ada hari, minggu, bulan, tahun. Nanti disamakan, entah itu mau ke hari, atau ke minggu, atau ke bulan. Kalau frekuensi biasanya ke minggu. Tetapi ketika kita ingin menilai asupan, itu biasanya ke harian. Karena kalau kita mau bandingkan dengan AKG, di AKG itu kan per hari. Gitu. Jadi kalau misalkan frekuensi saja itu biasanya disamakan macam bilangan pecahan itu disamakan penyebutnya. Ini disamakan frekuensinya tuh per apa? Per hari kah? Per minggu kah? Per bulan kah? Karena nanti setiap jenis makanan kan akan beda. Ada yang dikonsumsi tiap hari, ada yang dikonsumsi seminggu cuma berapa kali, ada yang sebulan sekali. Gitu. Nah itu harus sama. Entah itu nanti ke minggu atau ke hari. Kalau untuk frekuensi itu yang banyak digunakan itu ke minggu. Kalau untuk asupan, kalau dia semi FFQ, semi SQFFQ itu biasanya ke hari. Nah, ini ada juga yang dia kategorikan jadi jarang dan sering. Tadi kan langsung frekuensi rata-ratanya. Kemudian dia kategorikan jadi jarang dan sering. Ini ada juga yang dia menyajikan seperti itu, kemudian penyajian datanya adalah N%. Berapa yang dia mengkonsumsi berasnya itu jarang, dan berapa yang sering. Kalau kita lihat di sini, ya semua sering mengkonsumsi beras ya. Kemudian rotinya ada yang jarang, ada yang dia sering. Seperti itu. Nah, ini menggambarkan pola konsumsi atau menggambarkan karakteristik dari konsumsi pangan siapa respondennya kita. Ini ya, ini kategori. Nah, di sini dia keterangannya jarang kurang dari 3 kali seminggu, sering itu lebih dari sama dengan 3 kali seminggu. Nah, kemudian untuk SQFFQ ini kita juga bisa melihat tingkat kecukupan. Nah, kalau tingkat kecukupan ini berarti data yang kita olah, data yang sudah kita input, kita jadikan harian dulu. Seharinya tuh yang dia konsumsi berapa? Kemudian berapa kali maksudnya? Kemudian dikalikan dengan jumlahnya itu berapa? Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan asupannya berapa. Setelah itu bisa kita lihat tingkat kecukupannya. Kita bandingkan dengan angka kecukupan gizi. Karena angka kecukupan itu per hari, jadi kita harus samakan dulu. Data yang kita miliki itu data per hari terlebih dahulu. Nah, ini contoh untuk pengolahan data menggunakan SQFFQ. Kemudian, ini juga hampir sama ya. Ini untuk ke balita, kemudian, nah kalau ini dia konsumsi pangannya khusus spesifik untuk yang FE. Contoh tadi yang FFQ, SQFFQ tadi untuk gula ya. Nah ini ada juga yang dia spesifik untuk FE. Berarti kan jenis pangannya kalau tadi konsumsi pangan secara umum, berarti kan semua kelompok pangan secara umum. Tapi kalau misalkan dia spesifik terkait dengan FE, berarti makanan-makanan apa saja yang dia itu kandungan FE-nya itu tinggi. Nah, itu yang dia dimasukkan ke kuesionernya kita. Kemudian ini sumber gula, garam, lemak, ini sama seperti yang tadi ya. Penyesuaian ini secara umum. Ini ke obesitas. Kemudian ini. Belum selesai. Sedikit lagi. Bentar ya. Nah, sedikit lagi. Ya. Nanti itu kita main. Oke. Nah, ini beberapa penelitian lain mungkin bisa disimak ya. Kalian bisa searching. Kira-kira data SQFFQ itu diolah menjadi apa? Bagaimana cara mengolahnya? Kalau misalkan di
jurnal-jurnal ini apa? Ini dietary diversity. Nah, ini salah satu contoh penelitiannya, dia melihat dietary diversity atau keberagaman dari konsumsi. Di penilaian konsumsi pangan itu saya sudah jelaskan juga bagaimana menilai dietary diversity. Ini contoh penelitian yang dia dilakukan di Indonesia juga. Dia menilai dietary diversity, dietary pattern, pola konsumsi, keberagaman konsumsi, dan intake-nya. Lalu kita lihat metode yang dia gunakan, menggunakan apa? Dia menggunakan untuk dietary diversity-nya itu dan dietary pattern-nya itu dia menggunakan FFQ. Untuk children. Nah, berarti kan untuk children berarti dia harus wawancara siapa? Itu nanti bisa dibaca di contoh-contoh di contoh-contoh penelitian dari jurnal-jurnal ini. Kemudian ada juga yang dia membahas apa lagi ya? Behavior risk factor. Jadi faktor resiko terkait dengan gaya hidup ya, gaya hidup konsumsi pada penyakit tertentu. Nah, ini kajian-kajian epidemiologi biasanya banyak. Kemudian ada juga yang dia mengembangkan atau melakukan validasi computerized web-based quantitative food frequency questionnaire. Oh ya, ada juga yang dia menyebutkan hanya quantitative food frequency questionnaire. Gitu. Nah, ini yang berbasis web. Kemudian ada yang dia melakukan penilaian perubahan kebiasaan makan selama awal lockdown. Nah, di sini kita lihat metode yang dia gunakan itu apa. Kita tampilkan ya. Tampilkan datanya. Nah, itu contoh-contoh beberapa penelitian. Sebenarnya kalian bisa explore lebih lanjut ya, dicari lebih lanjut, dan ini bisa menjadi dari latihan data praktikum yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, nanti silahkan kalian bereksplorasi mencari kira-kira itu data diolah seperti apa. Nah, datanya diolah seperti apa saja dari hasil SQ-FFQ tadi. Yang paling sederhana itu tadi. Kita melihat frekuensinya berapa, kalau mau dikategorikan jadi sedang, jarang atau sering, silahkan. Kemudian kita juga menilai asupannya itu berapa. Nah, teknisnya seperti apa kita bahas minggu depan. Kemudian kalaupun nanti mau dilanjut ke analisis-analisis yang lain, entah itu misalkan jadi dietary, diet quality, metode yang lain silahkan kalau misalkan mau bereksplorasi. Nah, contoh ini dia hanya melihat perubahan konsumsi aja, dia hanya membandingkan ketika pandemi dan ketika di awal pandemi, ketika sebelum pandemi dan di awal pandemi itu seperti apa, perubahannya apa saja. Oke, ini beberapa penelitian dan beberapa contoh kuesioner FFQ ya, yang agak cukup beragam. Kalau untuk yang recall itu tidak terlalu banyak keberagaman jenis instrumennya. Dan ini kalian sudah belajar NutriSurvey kan? Sudah ya, NutriSurvey. Nah, mungkin minggu depan itu disiapkan, nanti kita coba praktek menghitung asupan yang menggunakan NutriSurvey dan dengan yang manual menggunakan data SQ-FFQ yang sudah kalian input nanti. Oke, tidak terasa sudah 2 jam ternyata kita nge-zoom. Terakhir, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya masih ada sisa-sisa energi untuk kita diskusi. Silahkan, kalau tidak ada, saya tutup. Kalau tidak ada, tutup aja ya. Sudah siang, sudah lapar, mau istirahat, sudah tidak konsentrasi juga. Oke, kalau tidak ada pun nanti kalau misalkan, ini saya sambil, tinggal 84, 10-15-nya itu entah kemana. Ini sambil saya screenshot ya, yang bertahan sampai akhir itu berapa banyak. Oke, sudah sampai slide 3. Baik, terima kasih yang bertahan membuka kamera, mendengarkan sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa
menambah ilmu kalian, mengingat kembali materi semester sebelumnya. Saya sangat apresiat masih ada yang mengingat, masih mudah-mudahan semuanya tidak dengan mudah dilupakan, karena ini menjadi salah satu mata kuliah ini, penilaian status gizi ini salah satu core keilmuan kalian sebagai calon ahli gizi. Jadi dari awal kalian belajar antropometri sampai nanti di akhir-akhir belajar di mata kuliah ini, itu memang harus kompetensi yang harus kalian miliki. Gitu ya. Jadi mohon tidak dilupakan, sering kalau misalkan lupa diingat-ingat kembali, dan mudah-mudahan nanti dengan praktek, kalau misalkan kalian sudah menjadi tenaga kesehatan tiap hari berhubungan dengan ini, akan lebih terasah lagi kemampuannya. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat istirahat. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.